Halo, selamat datang para pejuang CPNS, khususnya guru IPS SMP. Kali ini saya akan membahas tentang SKB Guru IPS SMP 70 soal dan pembahasan profesional IPS Part 2. Baik, langsung saja dengan soalnya. Soal nomor 11. Periode penduduk statis artinya A. Tingkat kelahiran dan kematian tidak seimbang. B. Tingkat kematian menurun dan tingkat kelahiran tinggi. C. Tingkat kematian menurun dan tingkat kelahiran menurun. D. Tingkat kematian tinggi dan tingkat kelahiran tinggi. E. Tingkat kematian besar dan tingkat kelahiran menurun. Statis artinya tetap. Jadi jawabannya adalah C. Pada periode pertumbuhan penduduk statis ditandai dengan adanya tingkat kematian menurun dan tingkat kelahiran menurun sehingga disebut periode statis. Baik, soal selanjutnya. Pencetus tanam paksa di Indonesia adalah A. Van der Capellen, B. Van den Bosch, C. Raffles, D. H.W. Daendels, E. Pieter Both. Jadi jawabannya adalah C, yaitu Raffles. Mohon maaf, salah teman-teman, ini jawabannya. Jawabannya adalah B. Pencetus ide dan pelaksana tanam paksa di Indonesia adalah Johannes van den Bosch yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi bukan C ya, tapi B. Van den Bosch. Soal selanjutnya. Indonesia resmi menjadi wilayah jajahan Jepang sejak A. Perjanjian Salatiga, B. Perjanjian Tuntang, C. Perjanjian Kalijati, D. Persetujuan New York, E. Perjanjian Giyanti. Jadi jawabannya adalah C. Perjanjian Kalijati. Pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang, tepatnya pada Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan sumber minyak bumi yang diincar oleh Jepang di Indonesia ya, kecuali A. Martapura atau Kalimantan Selatan, B. Tarakan, C. Balikpapan, D. Kalimantan Timur, E. Palembang. Jadi yang bukan incaran Jepang terkait dengan sumber minyak bumi adalah A. Daerah yaitu Martapura. Daerah yang merupakan sumber minyak bumi yang diincar oleh Jepang yaitu Tarakan berarti B benar, Balikpapan berarti C benar, Kalimantan Timur berarti D benar, E yaitu Palembang berarti itu benar. Jadi yang bukan adalah Martapura, Kalimantan Selatan. Soal nomor 15. Penyimpangan sosial yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil seseorang disebut dengan A. Penyimpangan primer, B. Penyimpangan sekunder, C. Penyimpangan individu, D. Penyimpangan kelompok, E. Penyimpangan positif. Jadi jawabannya adalah A. Penyimpangan primer adalah penyimpangan sosial yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil seseorang. Biasanya masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, siswa tidak memakai seragam sekolah secara lengkap. Soal nomor 16. Sudah ada jawabannya ini. Penyimpangan yang sifatnya berkelanjutan dan tidak bisa ditolerir oleh masyarakat dan biasanya berbentuk kriminalitas disebut dengan A. Penyimpangan primer, B. Penyimpangan sekunder, C. Penyimpangan individu, D. Penyimpangan kelompok, E. Penyimpangan positif. Jadi jawabannya sudah ada ya, B. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bisa ditolerir oleh masyarakat dan biasanya berbentuk kriminalitas, contohnya mencuri, merampok, dan membunuh, dan tindakan kriminalitas lainnya. Soal nomor 17. Langkah-langkah pencegahan sebelum suatu masalah sosial muncul lebih besar disebut dengan pengendalian A. Persuasif, B. Preventif, C. Akomodasi, D. Represif, E. Kuratif.
Jadi pencegahan, jawabannya adalah B, preventif. Pengendalian preventif adalah langkah-langkah pencegahan sebelum suatu masalah sosial muncul lebih besar. Soal nomor 18. Penyimpangan sosial yaitu tindakan yang A. Tidak sesuai dengan budaya masyarakat, B. Tidak sesuai dengan keinginan kelompok, C. Tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, D. Tidak sesuai dengan norma masyarakat, E. Tidak sesuai dengan tuntutan agama. Jadi jawabannya adalah D. Penyimpangan sosial adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga atau masyarakat. Soal nomor 19. Suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain disebut A. Simpati, B. Empati, C. Toleransi, D. Imitasi, E. Sugesti. Jadi jawabannya adalah A. Simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Soal nomor 20. Maaf, ini salah ketik, harusnya nomor 20. Seorang guru menyampaikan pelajaran di depan puluhan siswa merupakan bentuk kontak sosial A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Kelompok dengan kelompok, D. Kelompok dengan masyarakat, E. Kelompok dengan lingkungan. Jadi jawabannya adalah B. Contoh kontak sosial antara individu dengan kelompok tampak pada saat seorang guru menjelaskan materi pelajaran di depan puluhan siswa. Guru sebagai individu dan puluhan siswa adalah sebagai kelompok siswa. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 3.